Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya akan memaparkan bagaimana pengertian dari sensasi, persepsi, dan atensi. Persepsi, sensasi, dan atensi merupakan salah satu sub mata kuliah psikologi kognitif. Untuk mata kuliah psikologi kognitif, kita diampuh oleh dosen kita, yakni Ibu Rismawati Munte, MPSI MCAP. Jadi, bagaimanakah pengertian dari sensasi, persepsi, dan atensi? Mari kita simak bersama-sama ya. Baik, kita masuk kepada pengertian yang pertama, yakni tentang sensasi. Sensasi itu adalah deteksi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh objek-objek fisik yang terjadi ketika energi dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera. Jadi sensasi meliputi penglihatan, bunyi, bau, rasa, dan sentuhan. Sensasi itu juga merupakan salah satu dari 3 komponen utama kesadaran. Jadi seperti yang dicontoh di slide kita yang pertama, yakni ada sebuah teh yang hangat, itu merupakan sebuah stimulus dari sebuah sensasi, karena panca indera kita merespon, yakni dari mulai baunya, kemudian rasa, kemudian sentuhannya, juga penglihatannya. Jadi seluruh indera kita distimulus oleh sebuah secangkir teh, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk kepada pengertian tentang persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensori guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Menurut Shirley Towirawan, persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan. Kemampuan tersebut antara lain seperti kemampuan untuk membedakan, dan kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Jadi walaupun objek yang sama, terkadang hal tersebut dimungkinkan adanya perbedaan karena dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian dari orang itu sendiri. Seperti contoh di slide ini, ilustrasi yang saya berikan adalah ketika ada 2 orang memandang angka 9. Orang yang di depan mungkin akan menganggap bahwa itu adalah angka 6, tetapi orang yang berhadapan dengannya akan menganggap itu adalah angka 9. Jadi persepsi itu adalah bagaimana penilaian dari orang tersebut. Nah, di slide berikutnya saya akan memaparkan tentang proses persepsi. Di sini kita dapat melihat ada gambar seekor kucing dan seorang manusia. Jadi proses persepsi itu terjadi adalah bagaimana seorang manusia menggunakan inderanya yang pertama, yaitu indera penglihatan. Dia melihat subjeknya di depan, yakni seekor kucing, dan bagaimana neuron di sarafnya itu bereaksi atas dasar kesadarannya memandang ini adalah seekor kucing, seperti itu. Nah, jadi itulah proses terjadinya persepsi dari stimulus rangsangan objek, kemudian ditangkap oleh indera penglihatan, kemudian dikeluarkan oleh kesadarannya, dan dia memulai sebuah penilaian dan persepsinya itu sendiri. Kali ini tentang atensi. Atensi menurut William James dalam bukunya The Principle of Psychology mendefinisikan bahwa atensi sebagai pemusatan pikiran dalam bentuk yang jelas dan tajam. Jadi pemusatan pikiran dalam bentuk yang jelas dan tajam terhadap salah satu dari beberapa objek yang distimulan atau dari rentetan pemikiran.
Kalau menurut Posner dan Rothbard, atensi merupakan perubahan dari keadaan mengantuk menjadi waspada, menjadi fokus pada suatu objek dengan menurunnya fokus terhadap keadaan umum di sekitar, dari tanggap hingga bereaksi terhadap respon oleh keinginan untuk mencapai sesuatu. Jadi di slide ini saya ada menunjukkan ilustrasi kartun tentang atensi itu adalah pemusatan pikiran gitu. Jadi bahkan seorang filosof pernah mengatakan, apabila seseorang dia bisa mengendarai sebuah mobil, kemudian dia sambil berbicara dengan kita, maka yang dia sampaikan itu merupakan dia tidak fokus kepada apa yang dia bicarakan. Begitu. Kemudian ini ada aspek dari atensi. Aspek dari atensi itu terbagi menjadi alerting, orienting, dan executive attention. Jadi di sini alerting itu didefinisikan sebagai pencapaian dan usaha untuk mempertahankan keadaan waspada terhadap stimuli yang akan datang. Struktur anatomi otak yang diasosiasikan dengan alerting adalah korteks cerebrio, regiofrontal, dan parietal, serta otak talamus. Dan untuk bagian orienting itu adalah kemampuan untuk memfokuskan atensi langsung terhadap lokasi stimulus yang akan datang. Jadi proses pencarian visual bagian otak yang berperan dalam orienting adalah lobus parietal superior, temporoparietal junction, dan frontal eye fields. Neurotransmitter acetylcholine berperan dalam fungsi orienting. Kemudian untuk bagian executive attention itu adalah bagian dari atensi yang berfungsi untuk mengeksekusi hal-hal yang muncul saat seseorang memberikan atensi. Dan proses eksekutif ini biasanya dipelajari dengan memberikan tes yang melibatkan konflik. Kemudian kita akan membahas tentang proses terjadinya sensasi dan persepsi. Di sini saya sudah memperlihatkan tentang bagaimana terjadinya proses sensasi dan persepsi. Itu dimulai dari sebuah objek. Sebagai alat stimulusnya. Jadi di sini di gambar ini kita memakai objek alat pembuat teh. Alat pembuat kopi ini dia akan mengeluarkan cahaya, dia akan mengeluarkan suara, dan juga akan mengeluarkan bau. Sehingga alat kopi tadi ketika dia mengeluarkan suara, cahaya, dan juga bau, itu ditangkap oleh sensory receptor namanya. Jadi penglihatan, telinga, dan hidung itu menangkap stimulus yang diberikan. Karena telinga menangkap bunyi suara dari pembuat kopi, dan hidung itu menangkap stimulus dari rasa bau dari kopi itu sendiri. Kemudian ears atau telinga itu menangkap stimulus dari suara yang dihasilkan oleh alat pembuat kopi. Kemudian ketika sudah ditangkap, stimulus tadi ditangkap oleh panca indera kita, itu akan diteruskan oleh simpul saraf ke otak. Jadi otak ini akan menampilkan visual, auditory, dan olfactory, area olfactory, sehingga disitulah terciptanya sebuah sensasi dan persepsi. Baik, untuk slide berikutnya kita akan membahas tentang otak komputasional. Konsep otak komputasional itu didasarkan pada ide bahwa pikiran adalah apapun yang dilakukan otak, yakni pemrosesan informasi. Ketika kita melaksanakan kognisi tingkat tinggi, itu artinya otak kita sedang melakukan suatu jenis komputasi,
Para psikolog kognitif meyakini bahwa otak diaktifkan saat informasi sedang diproses. Jadi tahap-tahap dalam pemrosesan sebuah informasi itu bisa kita lihat di slide yang saya tampilkan. Kita akan membaca ada fenomena eksternal dan proses-proses internal di dalam sebuah memori. Jadi dari sistem sensori atau sistem memori itu ditransduksi, disampaikan ke penyimpanan sensori ikonik dan ekoik. Jadi nanti kita akan membahas tentang penyimpanan ikonik dan ekoik ya. Kemudian dari penyimpanan sensori ikonik dan ekoik itu diteruskan ke aktivitas CNS dan penyandian. Kemudian barulah masuk ke memori dan pemrosesan. Baru setelah dari pemrosesan memori itu akan terjadinya aktivitas yang tampak, terjadinya aktivitas yang ditampilkan oleh setiap individu. Baik, di sini pada slide yang ini saya akan menerangkan di sini seperti simpul-simpul saraf otak manusia yang sempurna, yang terdiri dari banyak sekali neuron-neuron. Maka memori ikonik itu memainkan hanya satu bagian kecil dalam bank ingatan keseluruhan kita. Jadi memori ikonik itu bukan sesuatu yang biasanya hilang dengan hilangnya ingatan, walaupun peranannya dalam mencipta memori baru adalah penting. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang penyimpanan ikonik. Menurut Neisser tahun 1967, memori ikonik itu adalah kemampuan kesan-kesan visual untuk menetap selama jangka waktu singkat, sehingga bisa diproses lebih lanjut. Dan penyimpanan ikonik ini memiliki kapasitas sekurang-kurangnya 9 item dalam jangka waktu penyimpanan 250 mili per detik. Dan menurut George Sperling tahun 1960, beliau berargumen bahwa jika ikon sedang memudar saat sedang berusaha melaporkan seluruh huruf ke dalam penyimpanan ikoniknya, maka laporan huruf menjadi parsial. Penyimpanan ekoik. Informasi auditorik disimpan dalam ruang penyimpanan agar dapat diolah lebih lanjut. Penyimpanan ekoik menyimpan input auditori dengan durasi sekitar 4 detik. Penelitian Moray dan kawan-kawan tahun 1965 bahwa penyimpanan ekoik itu adalah kemampuan mengingat pada metode pelaporan parsial, yakni dengan menggabungkan isyarat cahaya dan suara, jauh lebih baik daripada pelaporan penuh. Ilusi. Ilusi adalah suatu persepsi panca indera yang disebabkan adanya rangsangan panca indera yang ditafsirkan secara salah. Dengan kata lain, ilusi adalah interpretasi yang salah dari suatu rangsangan pada panca indera. Nah, ini ada gambar bagaimana gambar ini seperti bergerak statis ya, bergerak berputar secara terus menerus, dan itu seperti menyimpulkan atau menampilkan sebuah ilusi. Jadi ilusi tercipta ketika persepsi seseorang berbeda dengan realita. Ilusi seringkali tercipta karena adanya ekspektasi berdasarkan pengalaman masa silam. Jadi ilusi, persepsi itu berkaitan dengan realitas, dan persepsi tidak sama. Itu ditentukan oleh kemampuan manusia untuk mempersepsikannya. Ilusi Mahler-Lyer menunjukkan adanya struktur permanen kokoh di dalam otak. Di slide yang berikut ini ada sebuah ilustrasi tentang bagaimana visual illusion. Jadi visual illusion itu yakni bagaimana penglihatan kita, jadi bagaimana penglihatan kita memandang sesuatu itu menjadi ilusi. Nah, di slide ini ada sebuah
rumah itu ya, katakanlah itu rumah, ada dinding yang ada pintunya, kemudian dinding yang ada jendelanya. Jadi untuk bagian yang A, dia memandang bahwa tanda panah itu ke bawah. Tapi ada juga yang memandang bahwa tanda panah itu ke atas. Dan ilusinya itu adalah cerminan dari sebuah rumah. Jika rumah itu dia pandang dari sisi luar dan ketika dia memandang dari sisi luar, maka akan tercipta ilusi garis diagonalnya itu memiliki tanda panah yang ke bawah. Sedangkan kalau dia memandang sebuah rumah itu dari dalam, maka yang tercipta adalah garis diagonal yang tanda panahnya itu adalah ke atas. Nah, di slide ini adalah contoh tentang beberapa gambar ilusi. Jadi di atas nih ada gambar yang A, yakni bagi sebagian orang itu akan menangkapnya itu seperti bebek ya, kepala bebek. Tapi bagi orang-orang yang kreatif, dia akan secara cepat menangkap itu ada dua hewan di situ, yakni bebek dan juga kelinci. Untuk di contoh ilusi yang B, kita akan sekilas melihat seperti gambar nenek-nenek, tapi ada juga sebenarnya itu adalah seorang gadis yang menghadap ke belakang. Dan kemudian ini ada gambar seperti pion catur yang C, pion catur, padahal di samping itu seperti ilustrasi dua bentuk wajah yang saling berhadapan. Kemudian yang D ini adalah contoh gambar kamuflase. Nah, dari gambar ini itu adalah cara informasi primer dari dunia diolah sangat dipengaruhi struktur sistem sensorik dan struktur otak, serta pengalaman yang memberikan makna bagi stimuli. Dan teori pendeteksian sinyal ini kinerjanya dipersepsikan dipengaruhi oleh ekspektasi setiap individu itu. Jadi intinya adalah sensasi, persepsi, dan juga atensi itu semua bergantung kepada sensori memori yang ada pada setiap individu, dan itu akan memiliki perbedaan. Setiap individu akan memiliki perbedaan sensasi, persepsi, dan atensinya, karena sensasi dan persepsinya itu distimuli oleh indranya dan juga bagaimana saraf simpulnya itu bekerja, seperti itu. Baik, demikian saja pemaparan saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.